Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Erawati Aryani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Angkatan 2 tahun 2021. Video PPL 3 ini dilakukan secara daring dengan materi mobilitas sosial, submateri saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial, kelas 8, semester ganjil, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning menggunakan pendekatan saintifik. Berikut ini adalah video PPL 3 yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Iya. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Iya. Ya, terlihat ya pada pagi hari ini semua wajah anak-anak semua sudah ceria dan nampak semangat sekali ya. Nah, itu Dewi sama Trisna Dewi senyumnya cerah-cerah sekali ya, sama Eka juga senyumnya cerah sekali pada pagi hari ini. Ya, kemudian bagaimana keadaan jaringan di tempat kalian? Apakah aman? Aman, Bu. Aman ya. Baik, karena jaringannya aman, kemudian Ibu tanya, kuota kalian bagaimana? Apa cukup untuk pembelajaran hari ini? Semoga cukup, Bu. Iya, semoga cukup ya. Baik saja, semoga saja kegiatan pembelajaran daring hari ini dapat berjalan lancar dan tidak terkendala jaringan maupun kuota, karena ternyata anak-anak semua sudah siap ya. Jadi ingat juga anak-anak siapkan buku paketnya ya, jangan lupa ya. Kemudian siapkan juga alat tulis kalian. Oke, kita lanjut ya. Kemudian anak-anak, Ibu minta tolong dulu untuk Ardi memimpin doa. Jadi kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Silakan Adi dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ardi. Kemudian, nah hari ini setelah Ibu perhatikan ternyata personil kita lengkap ya, jumlahnya pas dan tidak ada yang tidak hadir sama sekali. Kemudian tadi pagi apakah anak-anak semua sudah mengisi absensi di classroom? Sudah, Bu. Iya, sudah ya. Jadi tinggal klik gitu aja, secara otomatis Ibu sudah punya 2 rekam kehadiran anak-anak. Jadi di classroom ada, kemudian secara virtual seperti ini Ibu juga sudah punya rekam kehadiran kalian. Nah, anak-anak, tidak lupa Ibu ingatkan ya, di situasi pandemi seperti ini, jadi karena Buleleng termasuk zona merah ya, bahkan di beberapa tempat penambahan COVID-nya juga statusnya terus meningkat, kemudian banyak pasien COVID ya, saudara Ibu pun juga ada yang kena. Jadi anak-anak selalu ingat jaga diri baik-baik, hindari dulu aktivitas berkumpul dengan banyak orang, dan ingat kalau kemana-mana harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, jadi kita latihan fokus dulu. Pada pagi hari ini, apakah semua sudah fokus apa belum? Silahkan perhatikan apa yang Ibu sampaikan baik-baik, ikuti gerakannya, perhatikan di layar masing-masing. Semua ikuti ya. Baik, ikuti lingkaran kecil, ikuti semua gerakannya, lingkaran kecil, tunjuk mata. Nah, ada yang tidak fokus ya. Agus Manik nih tidak fokus, tunjuk mata, hidung ditunjuk. Sama Eki tadi ada yang nggak fokus ya. Oke, lagi sekali, konsentrasi dulu, latihan fokus. Lingkaran kecil, lingkaran besar, tunjuk bibir.
Iya, semuanya sudah fokus ternyata ya. Baik anak-anak, kita nyanyikan lagu wajib dulu satu ya. Lagunya Sorak-Sorak Bergembira. Semua sudah tahu anak-anak? Sudah, Bu. Iya, jika sudah kita nyanyikan dulu ya. Baik, kita nyanyikan bersama-sama. Silakan dengarkan baik-baik. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah Bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Iya. Jadi semuanya pagi hari ini sudah bersemangat sekali ya. Baik anak-anak, langsung saja kita pada materi kita hari ini. Izinkan Ibu untuk berbagi layar. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Jadi, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti kegiatannya yaitu adalah ada kegiatan diskusi, ada kegiatan presentasi, dan juga ada kegiatan tanya jawab. Maka diharapkan kalian dapat mengidentifikasi saluran mobilitas dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menganalisis saluran mobilitas sosial dengan benar. Yang selanjutnya menganalisis dampak mobilitas sosial dengan benar. Kemudian menyajikan hasil analisis saluran dan dampak mobilitas sosial dengan baik. Yang terakhir adalah membuat laporan hasil analisis saluran dan dampak mobilitas sosial dengan benar. Kemudian adapun kegiatan penilaian yang akan Ibu lakukan itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi untuk penilaian sikap yang akan Ibu nilai adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Yang nanti itu ada Ibu nilai adalah aktivitas kalian mulai dari awal sampai akhir pembelajaran di Meet ini. Apakah ada yang lain-lain ataupun ada yang Meet sambil tiduran, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalian harus fokus dulu. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian keterampilan. Jadi untuk penilaian keterampilan di sini itu dinilai dari kegiatan diskusi, kemudian presentasi dan laporan LKPD yang kalian buat nanti. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti penilaian pengetahuan itu akan dilakukan selama pembelajaran. Ya, jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan saat pembelajaran ini berlangsung, nanti akan memperoleh nilai tambahan. Semuanya Ibu sudah catat di sini nanti, ya. Kemudian juga di akhir pembelajaran akan ada tes pilihan ganda, yaitu soal evaluasi dalam bentuk Google Formulir. Nah, anak-anak kan sudah fasih menggunakan itu. Jadi nanti soal itu harus kalian jawab dengan benar. Apakah ada pertanyaan mengenai penilaian, anak-anak? Tidak. Iya, kita lanjutkan. Nah, materi itu semalam sudah Ibu share di di Google Classroom, yaitu modul dan LKPD. Bagaimana? Apa sudah ada yang membaca? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi jika semuanya sudah membaca, berarti kalian nanti akan dengan cepat bisa memahami materi ini ya.
kita lanjutkan. Nah, minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ayo coba diingat-ingat dulu. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial ada 6, yaitu Iya. faktor struktural, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan kemudahan akses pendidikan. Iya, terima kasih jawabannya Vina. Ternyata Vina masih ingat ya materi kita minggu lalu. Kemudian siapa lagi yang bisa mengingat kira-kira materi kita apa minggu lalu? Ya, Bu. Iya, silakan Yogi. Faktor penghambat mobilitas, kemiskinan dan industri. Iya, benar sekali. Nah, ternyata semua anak-anak masih mengingat ya pelajaran kita minggu lalu. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi kita ya. Tapi sebelumnya ada kuis dulu ya. Nah, ayo kuisnya kira-kira dibaca dulu, dipahami dulu soalnya. Ya, kira-kira siapa yang bisa? Nah, ini terkait dengan pelajaran minggu lalu. Siapa yang bisa? Ayo. Amelia sudah mengangkat tangan. Silakan Amelia, jawabannya nomor 1 apa? Iya, kita coba klik ya. Benar nggak jawabannya Amelia? Kemiskinan. Iya, jawabannya Amel benar. Soal berikutnya. Iya, dipahami dulu, dibaca soalnya. Kira-kira nomor 2 jawabannya apa? Ardi, silakan. Jawabannya, Bu. Jawabannya D. urbanisasi ya Ardi ya? Ya, ya. Iya, coba ya Ibu klik ya. Yeay, Ardi benar ya. Soal yang terakhir. Nah, terkait dengan minggu lalu ini pelajarannya. Iya, Yogi mengangkat tangan. Silakan Yogi. Bu. Jawabannya yang? A. Iya, A. Oke, Yogi benar sekali. Nah, ternyata banyak sekali ya materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Semuanya masih ingat jawabannya. Kita lanjut ya ke materi sekarang. Nah, ini materinya. Silahkan anak perhatikan gambar apa ini? Ayo, yang bisa. Gambar apa ini? Ayo. Agus Mani. Iya, silakan. Dihidupkan dulu mikrofonnya, Agus Mani. Mikrofonnya belum hidup, dihidup dulu. Ada yang mau bantu? Yogi mungkin mau bantu Ibu, silakan. Gambar ini adalah perjalanan karir Bapak Jokowi, Bu. Iya, benar sekali ya Yogi. Jadi ini adalah gambaran perjalanan Kak Jokowi. Kemudian ada pertanyaan tentang Gani. Nah, kira-kira mobilitas apa yang terjadi pada Bapak Jokowi? Ayo. Ardi, silakan. Mobilitas yang dialami oleh Bapak Jokowi adalah mobilitas vertikal ke atas. Iya, benar sekali, mobilitas vertikal ke atas. Lantas ya anak-anak, bagaimana kira mobilitas bisa terjadi?
Amel. Silakan Amel. Mobilitas sosial pada Bapak Jokowi itu bisa terjadi dikarenakan adanya mobilitas sosial yang mungkin seseorang dapat meningkatkan status sosialnya. Iya, benar sekali Amel. Jadi ada saluran mobilitas sosial. Nah, tentu kalian berpikir ya bagaimana mobilitas itu bisa terjadi. Jadi setiap orang itu dapat mewujudkan mobilitasnya dengan adanya saluran mobilitas sosial. Jadi siapa kira-kira yang bisa menyebutkan apa saja saluran mobilitas sosial? Silakan Trisna Dewi. Baik, mobilitas sosial yaitu saluran pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi semua yang disebutkan oleh Trisna tadi, ya itu adalah saluran mobilitas yang dapat membantu seseorang memungkinkan dalam peningkatan status sosialnya. Jadi terlihat pada gambar ini, kira-kira hubungan gambar ini dengan saluran, siapa yang jelaskan? Siap saya, Bu. Iya, silakan Dewi. Sebelumnya mohon maaf karena nggak hidupin kamera, mungkin jaringan. Iya, tidak Saya apa-apa akan Dewi. menjawab. Ya, baik, saya akan menjawab. Ini adalah gambaran seseorang yang telah lulus sarjana yang memiliki cita-cita bertugas sebagai seorang guru. Ia akan mendapat mewujudkan mobilitas sosialnya di lembaga pendidikan tempat ia bekerja. Jika karirnya terus berkembang, maka akan mengantarkan seorang guru tersebut bisa menduduki jabatan sebagai kepala sekolah. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih. Iya, bagus sekali. Tepat sekali jawaban Dewi ya. Jadi gambaran ini adalah gambaran seorang lulusan sarjana pendidikan. Jadi punya cita-cita mau jadi guru. Untuk bisa mewujudkan cita-citanya jadi guru, jadi seseorang perlu mewujudkan cita-citanya tersebut di lembaga pendidikan. Kemudian dari lembaga pendidikan ini, jika karirnya terus berkembang, maka jadi kepala sekolah dengan prestasi yang dimiliki. Kemudian, lembaga pendidikan ini merupakan saluran yang konkret atau saluran yang nyata pada mobilitas vertikal dan dianggap sebagai sosial elevator. Kira-kira mengapa pendidikan itu dianggap sebagai sosial elevator? Siapa yang bisa membantu menjawab? Ayo, siapa yang bisa membantu menjawab kenapa pendidikan dianggap sebagai sosial elevator? Mungkin Eki untuk Ibu. Amel, silakan. Saya, melakukan pendidikan akan dapat memberikan kesempatan pada seseorang untuk mengangkat kedudukannya. Iya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Amel. Jadi tepuk tangan dulu untuk Amel. Bagus sekali jawabannya. Nah, jadi pendidikan itu dapat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengangkat kedudukannya. Jadi itulah hal kenapa pendidikan itu dianggap sebagai sosial elevator. Seperti contohnya pada kasus atau pada cerita si Raini yang sudah kita bahas minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat minggu lalu tentang ceritanya Raini? Coba diulang, Eka. Iya, silahkan Eka. Raini ini adalah seorang dari keluarga miskin. Ayahnya itu adalah tukang beca dan ia mendapatkan beasiswa perguruan tinggi.
Kemudian setelah lulus dia berhasil menjadi dosen di salah satu universitas dan itu secara otomatis status sosialnya juga meningkat, Bu. Iya, terima kasih Eka, bagus sekali jawabannya. Eka masih ingat ya minggu lalu cerita tentang Raini yang ayahnya tukang becak tapi bisa jadi dosen karena dia mendapat beasiswa untuk masuk di salah satu perguruan tinggi. Jadi selain perguruan tinggi gratis di Indonesia juga sampai ke luar negeri dan sekarang sudah jadi dosen ya. Kemudian, anak-anak kita lanjut. Ini adalah gambaran partai politik. Nah, banyak sekali ada gambaran partai politik dan banyak sekali ada orang-orang yang meniti karir di organisasi politik ini ya dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Salah satu contohnya, anak-anak coba perhatikan di sana ada gambarnya Bapak Jokowi. Ya, kira-kira siapa yang bisa memberi informasi tentang perjalanan karir Bapak Jokowi dari sebelum jadi presiden sampai sekarang? Ayo silahkan. Wah, Eka lagi, silahkan Eka. Iya Eka, silahkan. Sebelum Bapak Jokowi menjadi presiden, dia Iya. pernah menjalankan usaha mebel dan juga wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Iya, semuanya yang dijawab oleh Eka betul ya. Jadi Bapak Jokowi sebelum menjadi presiden dia adalah seorang pengusaha mebel ya. Jadi Bapak Jokowi ini menggunakan saluran politik setelah itu. Jadi dia bergabung di organisasi politik untuk meningkatkan karirnya. Kemudian untuk mewujudkan mobilitas sosialnya berdasarkan karirnya di politik atau berdasarkan karirnya di organisasi politik. Jadi Bapak Jokowi ini dapat terpilih sebagai wali kota Surakarta, kemudian terpilih lagi menjadi gubernur DKI Jakarta sampai pada presiden RI ke-7. Sekarang sudah periode kedua ya. Jadi masa jabatan beliau sampai tahun 2004. Ya, jadi mungkin di tempat tinggal kalian ada ya yang punya pejuang-pejuang organisasi politik yang bisa menduduki kursi DPR. Mungkin ada dari keluarga-keluarga kalian juga pasti ada ya. Nah, sekarang kita lanjut ke organisasi ekonomi. Nah, ekonomi artinya kira-kira anak-anak apa sih tujuan didirikannya organisasi ekonomi? Iya, Ardi, silahkan. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah memperolehkan cara melakukan kegiatan utama yaitu produksi dan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali Ardi. Tepuk tangan untuk Ardi, jawabannya top, bagus jawabannya. Jadi tujuannya adalah tentu memperoleh laba dengan kegiatannya adalah memproduksi dan mendistribusi barang atau jasa sampai pada masyarakat. Jadi benar sekali Ardi. Nah, ini salah satu contoh organisasi ekonomi yaitu Pertamina. Nana tahu ya Pertamina? Nah, Pertamina ini termasuk organisasi milik pemerintah. Jadi yaitu bergerak di bidang usaha energi. Jadi perusahaan ini memproduksi bahan bakar, kemudian minyak tanah, kemudian LPG. Nah, LPG itu bahan bakar gas ya, yang bahan bakar gas cair yang kalian gunakan di rumah itu untuk masak. Nah, gas LPG, ayo beli gas LPG dulu, gasnya habis. Nah, pasti gitu orang tua aja ngomong. Kemudian yang selanjutnya adalah LNG, yaitu gas bumi. Gas ini cair ini yang biasa kita temui untuk memudahkan transportasi. Salah satu contohnya apa, Amelia? Apa contohnya gas cair yang digunakan untuk transportasi, yang untuk bensin? Untuk motormu kira-kira apa? Lupa namanya. Namanya itu adalah ada mungkin yang pakai Pertalite, yang Pertamax. Nah, itu salah satu contoh LNG atau gas bumi cair. Kemudian selanjutnya, nah ini apa kaitannya kira-kira organisasi ekonomi dengan saluran mobilitas? Ayo, siapa yang bisa bantu? Saya, Bu.
Ya, silahkan Dewi. Izin menjawab. Ya. Melalui organisasi ekonomi, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya melalui penghasilan dan juga jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi tempat mereka bekerja. Sekian dan terima kasih. Iya. Iya, bagus sekali jawabannya Dewi ya. Jadi melalui organisasi ekonomi seseorang itu benar ya dapat meningkatkan status sosial dengan cara mendapat kemudian dari jabatan yang dia peroleh, maka ia tempat kerjanya harus menduduki status yang tinggi, otomatis juga akan bertambah, mungkin bisa berada pada status sosial yang tinggi dengan penghasilannya tersebut. Kemudian kita lanjut ke organisasi profesi. Nah, ini adalah contoh gambaran organisasi profesi. Jadi beberapa di antaranya ada gambar IDI. Jadi IDI itu singkatan adalah Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Mungkin lambang yang di bawah sudah sering anak-anak lihat ya. Pertanyaannya yang selanjutnya adalah kira-kira bagaimana organisasi profesi ini dapat menjadi sarana mobilitas sosial vertikal? Iya, silahkan Amel. Menurut saya, organisasi profesi ini merupakan himbauan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Iya, bagus sekali Amel. Nah, salah satunya adalah organisasi profesi yang merupakan himpunan orang-orang yang dalam profesi yang sama, contohnya PGRI ya. Jadi PGRI ini merupakan sarana perjuangan dalam pada guru ya untuk bidang kesejahteraan dan pendidikan. Kemudian IDI, melalui IDI ini maka profesi mereka sebagai dokter akan diakui di masyarakat. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, kira-kira dari materi mobilitas sosial yang semua sudah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya, kira-kira ada nggak dampak dari mobilitas sosial? Silakan Eki. Dampak yang terjadi di sosial bisa positif dan negatif, Bu. Dampak positifnya yang satu bisa lebih maju, yang kedua mempercepat perubahan sosial dan meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya terjadi konflik, dan yang kedua gangguan psikologis. Iya. Baik, materi kita sudah berakhir di sini. Tadi ada yang bertanya, kalau tidak salah yang bertanya ada di kolom chat, ada si Yogi ya. Pertanyaannya, Bu, saya mengalami gangguan jaringan. Saya belum mengerti tentang integrasi sosial dan gangguan psikologis. Tolong dijelaskan, terima kasih. Oke, Yogi katanya punya gangguan jaringan. Kira-kira pertanyaannya siapa yang bisa jawab tentang integrasi? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Apakah itu integrasi sosial? Ayo, semuanya terdiam. Silahkan, yang belum Ibu dengar suaranya dari tadi, Vina. Iya, Vina, silahkan. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan. Iya, benar sekali Vina, bagus jawabannya. Jadi integrasi sosial seperti yang dikatakan Vina itu ya, kaitannya adalah dengan dampak positif mobilitas sosial. Sebagai contoh misalnya ya, Ibu itu misalnya tiba-tiba jadi orang kaya,
karena ibu itu menjadi pengusaha itu misalnya. Kemudian otomatis status ibu berada pada status sosial yang tinggi. Nah, pergaulan ibu sekarang karena ibu sudah menjadi pengusaha, otomatis ibu sering bergaul dengan orang-orang pengusaha lainnya. Kemudian yang sudah lebih dulu berada pada lapisan yang atas. Jadi pergaulan ibu mungkin pada orang dengan orang yang berada pada lapisan yang atas. Kemudian setelah itu karena ibu sering bergaul dengan dengan orang yang sudah berada lebih dulu pada lapisan yang atas, otomatis ibu itu berusaha untuk menyesuaikan diri dari yang dulu. Misalnya ibu adalah orang yang tidak pernah mementingkan penampilan karena ibu sering diajak undangan gitu misalnya, kok saya rasanya harus menyesuaikan diri ya, pakaian saya mungkin yang dulunya ibu sering pakai baju kaos, mungkin ibu berubah bisa jadi pakai dress atau baju yang lebih formal lagi. Kemudian dari gaya makan, mungkin dari gaya bicara, dan otomatis juga dengan dari nilai dan norma yang ibu yang terjadi juga akan berubah. Seperti itu contohnya. Kira-kira bisa dipahami Yogi ya? Ya, Bu. Iya. Untuk pertanyaan Yogi yang kedua, nah sekarang pertanyaannya adalah tentang gangguan psikologis. Mungkin kalian sering mendengar gangguan psikologis. Siapa yang bisa jawab ya gangguan psikologis itu apa? Eka sudah senyum-senyum saja dari tadi. Silakan Eka. Iya. Menjawab, gangguan psikologis itu adalah suatu kondisi ataupun keadaan yang mempengaruhi pikiran dan hati. Iya, betul sekali. Gangguan psikologis itu adalah sering disebut dengan gangguan mental, tapi bukan gila ya. Jadi gangguan psikologis itu adalah gangguan mental atau seperti misalnya gangguan pemikiran, gangguan yang terjadi pada pikiran kita yang mempengaruhi perasaan, suasana hati, dan perilaku. Kadang kalau kita sudah mengalami gangguan psikologis, mungkin juga kita akan langsung menangis seperti itu. Ada yang mungkin melampiaskannya dengan teriak seperti itu. Nah itu termasuk gangguan psikologis. Jadi mungkin saja gangguan psikologis ini bisa muncul sesekali pada seseorang atau mungkin juga bisa bertahan lama. Kira-kira di antara kalian ada nggak yang pernah mengalami gangguan psikologis? Dewi mungkin pernah, misalnya pada saat peringkatnya turun mungkin. Pernah, Bu. Pernah. Terus pernah kejadiannya seperti apa, Dewi? Coba diceritakan. Waktu itu rankingnya sempat turun. Ya. Terus karena merasa kayak gagal aja, jadi kayak nangis, kayak orang depresi. Iya, mungkin karena saking malu mungkin ya Wi ya dengan teman-teman ya, tiba-tiba peringkatnya turun, kemudian malu juga dengan orang tua, akhirnya nangis dan juga mungkin tidak bisa menerima keadaan itu ya. Iya, jadi seperti itu ya contohnya gangguan psikologis ya Yogi. Nah, jadi untuk yang lain ya, jika seseorang itu mengalami mobilitas sosial yang turun seperti yang dialami oleh Dewi tadi, jadi seseorang tentu saja akan mengalami gangguan psikologis. Jadi mungkin saja bisa berkepanjangan atau mungkin Dewi kayak tadi mungkin bisa nangisnya berhari-hari atau masih ingat aja dengan keadaan itu. Jadi akibatnya ya tentu akan terganggu di psikologis kita. Jadi menurut Ibu kalau kalian mengalami hal itu, sarannya adalah kalian harus bisa mengendalikan diri sendiri dulu dan harus bisa menerima keadaan. Dan ingat juga mungkin harus dibarengi dengan usaha yang lebih gigih lagi atau yang lebih semangat lagi belajarnya ya Dewi ya. Nah, materi kita sudah selesai anak-anak. Kita lanjut ke sesi diskusi. Nah, sekarang anak-anak materi diskusinya ada di LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Jadi di LKPD itu ada video yang nanti akan kalian simak baik-baik. Kemudian ada juga 3 permasalahan yang akan Ibu berikan ke kalian. Jadi nanti kalian bisa pecahkan permasalahan itu dengan anggota kelompok kalian. Jadi untuk menegaskan kembali apa tugasnya, videonya baik-baik, silahkan dicermati.
Selamat datang di channel yang paling terkece ini. Semoga hari ini sobat semuanya diberikan kesehatan. Sebelum berlanjut ke videonya, saya harap Anda sudah menekan tombol subscribe. Yang belum, tolong subscribe sekarang juga. Sebab dengan subscribe Anda telah mensupport channel ini agar lebih baik. Nadiem Anwar Makarim adalah seorang pengusaha. Saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo Maruf Amin periode tahun 2019 sampai tahun 2024, yang dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Dia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam dan Thailand. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura tanggal 4 Juli tahun 1984. Saat ini umur 35 tahun. Agama Nadiem Makarim adalah Islam. Dia memiliki istri yang bernama Franka Franklin. Keduanya dikaruniai anak yang bernama Salora Franklin Makarim. Nadiem Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas. Putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek menjadi salah satu dari 19 decakon di dunia. Dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Gojek pertama kali berdiri sebagai call center, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride-hailing dengan sepeda motor. Sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi super aplikasi, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Versi majalah Globe Asia, Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai 100 juta dolar. Bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathways for Prosperity for Technology and Inclusive, yang fokus membantu negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi dunia digital. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2019, Nadiem dipanggil secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai CEO Gojek. Setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Presiden Jokowi mengumumkan kabinet menterinya, dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah informasi mengenai biografi Nadiem Makarim, semoga berita ini bisa membantu Anda semuanya. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe. Iya, itu tadi videonya sudah anak-anak simak dengan baik. Jadi tugasnya ada 2 untuk di video. Jadi yang pertama itu adalah setelah tayangan videonya kalian tonton, kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi saluran yang digunakan Nadiem Makarim untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Jadi nanti kalian mencari salurannya, kemudian sertai dengan alasan yang kuat. Kemudian tugas yang berkaitan dengan video yang nomor 2 itu adalah dari tayangan tersebut kalian juga diminta untuk menentukan atau menganalisis saluran yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan Nadiem Makarim sekarang bisa menjadi menteri. Kemudian tugas yang ketiga adalah kalian diminta membaca artikel yang sudah ada, kemudian cerita tentang Made Duta yang tak kunjung berangkat ke kapal pesiar ini, kalian diminta untuk mencari dampak apa yang terjadi pada Made Duta, akibat mobilitas yang terjadi pada Made Duta. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Baik, karena semua sudah paham dengan apa tugasnya,
Jadi anak-anak silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Jadi diskusinya sudah Ibu bagi kelompoknya ya, kemarin terdiri dari 4 orang. Kemudian kalian bisa berdiskusi menggunakan WA group kelompok kalian masing-masing. Silahkan buka LKPD-nya kembali atau kalian bisa lihat pada layar yang pada layar Meet kalian. Jika ada pertanyaan atau permasalahan, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu ya, tidak usah sungkan-sungkan. Waktu kalian adalah 30 menit. Jadi 15 menitnya kalian gunakan untuk diskusi bersama kelompok kalian, kemudian 15 menitnya lagi Ibu gunakan untuk presentasi. Jadi nanti kalian akan menyampaikan hasil diskusi kalian. Baik anak-anak, waktu semuanya Ibu serahkan sepenuhnya kepada kalian. Silahkan berdiskusi. Jadi sambil berdiskusi nanti Ibu akan mengamati kalian di WA dan juga di Meet ini ya. Trisna Dewi, jangan lain-lain ya, dengan Amel, fokus dulu diskusinya. Agus Manik, bantu ya kelompoknya untuk mengerjakan tugas diskusi. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Apakah mengalami permasalahan saat berdiskusi? Tidak, Bu. Iya, jika tidak, maka silakan lanjutkan diskusinya. Eki, bisa diturunkan tangannya dulu ya. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Apakah sudah selesai berdiskusi? Belum, Bu. Lagi dikit, Bu. Kelompoknya Trisna sudah? Belum, Bu, belum. Ya, silakan dilanjutkan dulu karena waktunya masih tersisa lagi sedikit. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, apakah kelompoknya sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Ya, semua kelompok sudah ya nampaknya. Jadi untuk mengawali diskusi yang pertama, Ibu minta kelompok 1 dulu ya yang menyampaikan tentang kesuksesan Nadiem Makarim. Silakan kelompok 1. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Menurut kami kelompok 1, saluran yang digunakan Nadiem untuk mencapai mobilitasnya adalah mobilitas pendidikan dan politik. Ini dilihat dari pendidikan yang diikuti Nadiem sampai ke luar negeri. Sehingga Nadiem merupakan orang dengan SDM yang berkualitas sehingga menyebabkan Nadiem terpilih menjadi menteri. Saluran yang paling berpengaruh terhadap mobilitas sosial Nadiem adalah saluran politik. Hal ini dilihat dari perjuangan politik yang dilakukan Nadiem untuk bisa mencapai menjadi menteri. Baik. Iya, perlu Ibu koreksi sedikit ya, Trisna Dewi. Jadi tulisannya memang Nadiem, tetapi dibacanya Nadim ya. Jadi bagus sekali jawabannya kelompok 1 bahwa saluran yang digunakan oleh Nadiem itu saluran pendidikan dan politik. Namun yang berpengaruh adalah saluran politik. Oke, Ibu kunci jawaban dari kelompok 1. Kemudian ada yang punya jawaban lain mungkin? Oke,
Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, kami kelompok memiliki jawaban yang berbeda dengan kelompok 1. Nah, saluran yang Iya. digunakan oleh Pak Nadiem Makarim ini adalah saluran ekonomi. Karena setelah ia selesai menjalani pendidikannya, dia merintis karir di tempat dia pertama kali bekerja sebagai konsultan manajemen. Nah, nama dia merintis karir di tempat tersebut. Dia bukan berdepan, dia merintis saluran dan juga Oke, sebentar Eka, sebentar. Coba Dewi mikrofonnya dimatikan dulu, kemudian silakan kelompok 2 memberikan tanggapannya. Jadi setelah ia selesai Oke, Eka, diulang dari awal ya. Silakan kelompok 2 memberikan tanggapannya. Silakan. terima kasih atas kesempatannya. Jadi kelompok 2 memiliki jawaban yang berbeda dengan kelompok 1. Saluran yang digunakan oleh Pak Nadiem Makarim ini adalah saluran ekonomi. Karena setelah ia selesai menjalani pendidikan, ia merintis karir di tempat ia pertama kali bekerja, yaitu sebagai konsultan manajemen. Kemudian karirnya itu tersebut terus berkembang dengan mendirikan Salora dan juga aplikasi Gojek, Bu. Iya. Kemudian sehingga ia diangkat oleh Bapak Presiden menjadi menteri. Nah, jadi otomatis saluran ekonomi ini sangat berpengaruh besar terhadap mobilitas vertikal ke atas yang dialami oleh Pak Nadiem Makarim. Sekian dari saya. Terima Oke. kasih. Iya, berarti menurut kelompok 2 adalah saluran ekonomi yang paling berpengaruh, seperti itu ya? Iya, Bu. Iya. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Kunci dari kelompok 2 ada Eka ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 1. Nah, tadi sudah ditanggapi oleh kelompok 2. Kira-kira kelompok 1 mungkin mau menambahkan lagi? Tanggapan kelompok itu masih tetap sama, Bu. Menurut kami, organisasi politik yang berpengaruh besar pada Nadiem untuk bisa menjadi menteri. Terima kasih. Oke, berarti kelompok 1 masih tetap kukuh dengan pendapatnya ya. Saluran yang berpengaruh adalah saluran politik. Bagaimana dari kelompok 3? Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 3 setuju dengan kelompok 1, yaitu kesuksesan Nadiem itu melalui organisasi politik. Memang pendidikan juga ada pengaruhnya, tapi yang paling berpengaruh adalah organisasi politik, karena melalui organisasi politik dapat memberi peluang besar bagi Nadiem untuk mendapatkan kedudukan. Terima kasih. Iya, berarti kelompok 3 sama kelompok 1 sama ya jawabannya. Jadi saluran politiklah yang berpengaruh besar. Anak-anak, kita bahas ini dulu ya. Apa kita lanjutkan ke soal berikutnya? Kita bahas ini dulu ya, supaya tidak bingung ya. Oke, jadi semua jawaban anak-anak sebenarnya ya, ada yang benar, namun ada juga yang perlu diluruskan. Jadi anak-anak dari pengamatan video sebenarnya sudah jelas terlihat bahwa proses mobilitas sosial pada Nadiem itu diawali dari pendidikan. Jadi kalau kita berbicara prosesnya ya dari pendidikan, kemudian pendidikan yang ia tempuh itu sampai gelar Master of Business, sehingga ia itu bisa memperoleh pekerjaan dengan sangat mudah ya. Kemudian dengan berbekal ilmu yang dia miliki, ia bisa mendirikan usaha rintisan seperti yang Salora dan Gojek tersebut. Kemudian ada juga saluran lain yang dalam proses mobilitas Nadiem, yaitu saluran ekonomi. Jadi dapat dilihat bahwa ia meningkatkan karir di tempat pertama ia bekerja itu adalah sebagai konsultan manajemen seperti yang dikatakan oleh Eka tadi. Kemudian karirnya terus berkembang, mendirikan Salora, kemudian mendirikan Gojek seperti yang sudah kita kenal dengan aplikasinya yang familiar atau famous atau terkenal di Indonesia ya. Kemudian
saluran yang berpengaruh yang hingga sekarang mengantarkan Nadiem menjadi menteri itu sebenarnya ada saluran ekonomi. Kenapa ya? Jadi alasannya adalah dilihat dari latar belakang Nadiem itu adalah seorang pengusaha muda. Jadi Pak Jokowi mengamati bahwa dia itu adalah seorang pengusaha yang muda yang berhasil mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi seperti Gojek tadi. Jadi dengan basicnya sebagai pengusaha muda ini adalah menjadi modal tersendiri untuk mengantarkan Nadiem itu sebagai menteri. Jadi Nadiem itu tidak menggunakan saluran politik ya anak-anak. Jadi karena Pak Nadiem itu tidak tergabung dalam organisasi politik. Jadi seperti yang dikatakan kelompok 1 dan 3 itu kurang pas ya. Jadi Nadiem itu sama sekali tidak tergabung dalam organisasi politik, namun Nadiem terpilih menjadi menteri itu karena keputusan presiden. Jadi berdasarkan undang-undang, kan mungkin kalian belajar juga di PPKN ya. Kalian juga belajar di materi PKN bahwa yang bisa memilih menteri atau mengangkat menteri dan memberhentikan menteri itu adalah presiden. Jadi presiden akan melihat bahwa Nadiem ini adalah sosok anak muda yang penuh kreativitas, penuh inovasi, dan juga sebagai pendiri perusahaan berbasis teknologi. Sehingga jelas bahwa saluran yang berpengaruh terhadap kesuksesan Nadiem sekarang ini adalah saluran ekonomi, karena dia dilihat sebagai pengusaha muda yang sukses, yang kreatif, dan penuh inovasi. Seperti itu anak-anak, kira-kira sudah jelas? Iya. Kita lanjut ke diskusi yang terakhir ya, diskusi yang ketiga. Silahkan kelompok 2. Amelia, silahkan. Menurut kelompok 2, Made Duta mengalami mobilitas vertikal menurun. Iya. Lagi dikarenakan situasi pandemi ini, sehingga memilih menjadi petani. Dampak yang ditimbulkan dari mobilitas sosial tersebut adalah terjadi gangguan psikologis. Ia mengalami kecemasan akibat berkurangnya pendapatan. Iya, jadi menurut kelompok 2, Made Duta ini mengalami mobilitas vertikal turun dan mengalami gangguan psikologis ya, jadi dampak negatif. Oke, Ibu kunci jawabannya Amel ya. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 3. Silahkan. Baik, terima kasih. Ya. Izin menjawab, Bu. Silakan Dewi. Menurut kelompok 3, yang dikatakan kelompok 2. Selain dampak negatif, mobilitas sosial yang terjadi pada Made Duta bisa saja membawa dampak positif, yaitu membuat Made Duta lebih berusaha keras lagi. Hal ini terlihat bahwa sebelumnya ia tidak pernah menggarap sawah, perlahan tangannya sudah terampil dan menanam benih karena sudah terbiasa. Sekian dari Oke. Iya, bagus sekali jawabannya Dewi. Jadi tidak dampak positif saja, tidak dampak negatif saja ya seperti yang dikatakan kelompok 1, namun menambahkan bahwa dampak positif yang dialami adalah membuat Made Duta lebih terampil dalam berusaha menanam benih ya, sehingga terbiasa menanam benih. Kelompok 1 mungkin punya jawaban lain lagi? Silakan kelompok 1 yang ingin menambahkan. Iya, silakan Trisna Dewi. Untuk ingin memberi tambahan sedikit, Bu. Ya, silakan. Sosial yang terjadi pada Made Duta memberikan dampak positif, yaitu menjadikan Made Duta pantang menyerah dengan keadaan. Terima kasih. Iya, benar sekali. Jadi semua jawaban anak-anak bagus ya, namun ada beberapa hal yang perlu Ibu tambahkan.
Jadi jika kita mengalami hal serupa seperti Made Duta, maka hal tersebut sudah pasti akan membawa dampak positif dan dampak negatif juga. Jadi dampak positifnya adalah mungkin Made Duta punya banyak waktu untuk keluarganya. Kalau dulu kan dia kerjanya di kapal pesiar, kalau sekarang di rumah mungkin bisa punya waktu luang bersama keluarga. Kemudian Made Duta lebih dekat dengan alam. Jadi dia dulu kerjanya di kapal pesiar, tidak pernah menghiraukan sawahnya yang lama tidak pernah digarap. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong kemauan untuk berusaha bekerja keras, seperti yang dikatakan Dewi tadi ya. Jadi tidak pernah menanam padi, sekarang sudah terampil, jadi sudah mau berusaha bekerja keras. Kemudian ada juga dampak negatif yang terjadi pada Made Duta, otomatis Made Duta mungkin gajinya lebih besar ya. Kalau dulu tidak pernah memperhitungkan yang namanya beli bibit padi kalau dulu jadi di kapal pesiar, sehingga pendapatannya lebih besar. Kemudian dampak negatifnya penurunan pendapatan. Selanjutnya adalah terjadi kecemasan anak-anak. Dia selalu cemas dan berpikir kapan sih saya akan berangkat bekerja lagi. Kemudian Made Duta juga mungkin akan mengalami gangguan psikologis seperti kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap pandemi ini. Kira-kira kapan ya pandeminya berakhir? Kemudian dia selalu mungkin khawatir apakah saya akan bertahan selamanya, karena mungkin dia lebih suka dengan bekerja di kapal pesiar. Kemudian dia juga mungkin selalu khawatir jika panen saya gagal, saya harus gimana? Berarti saya tidak bisa makan. Nah, itu mungkin yang dialami oleh Made Duta ya. Kira-kira anak-anak bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Iya. Jika sudah, maka kita lanjut ya. Nah, ini sudah mau berakhir pembelajaran kita. Nah, kira-kira dari semua yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Silakan. Iya, Trisna Dewi lagi. Silakan Trisna Dewi. Dari semua pembelajaran tadi, yaitu dengan adanya saluran mobilitas sosial akan mempercepat proses mobilitas sosial pada seseorang. Iya, betul sekali Dewi. Kemudian kita lanjut, siapa yang bisa menyimpulkan lagi kira-kira? Silakan, Vina. Kesimpulannya, contoh saluran mobilitas yaitu pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Iya, betul sekali Vina. Terima kasih jawabannya. Ayo, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan Yogi. Dampak negatif yang ditimbulkan dari mobilitas sosial bisa saja bersifat positif dan negatif. Iya, semua sudah bagus jawabannya ya. Termasuk jawabannya Yogi juga sudah bagus sekali. Kemudian, kira-kira menurut kalian bagaimanakah pembelajaran kita hari ini anak-anak? Kalau menurut Ardi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Belajar hari ini sangat menyenangkan dan gembira, Bu. Agak tegang, tapi Ibu agak pelan-pelan sedikit ya saat menjelaskan materi. Oke, nanti pertemuan berikutnya Ibu pelan-pelan nanti menjelaskan ya. Mungkin tanpa sadar semangatnya menggebu-gebu jadi lebih cepat menjelaskan jadinya. Mungkin kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini lagi? Ada yang bisa menyampaikan? Iya, Eki, silakan. Pembelajaran kita hari ini yang menyebut cuma saran saya lebih banyak pertanyaan lagi, Bu, supaya lebih Iya, oke. Minggu depan nanti lebih banyak lagi pertanyaannya supaya mungkin kalian bisa lebih tegang dan penuh konsentrasi. Ya, baik. Yang selanjutnya, kira-kira yang sudah kita pelajari tadi, ada nggak hal bermakna yang dapat kita petik dari materi kita? Amel, silakan. Hal bermakna yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini, Ya. itu kita bisa memulihkan mobilitas dengan berusaha, semangat, dan bekerja keras melalui saluran mobilitas sosial.
Iya, terima kasih Amel, betul sekali jawabannya. Kemudian siapa lagi yang bisa menemukan hal bermakna dari apa yang kita pelajari? Iya, Dewi. Saya kesempatannya izin menjawab. Hal bermakna yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini yaitu setiap orang pasti akan pernah mengalami perubahan, peningkatan ataupun penurunan status dan juga peran. Jika kita mengalami penurunan status yang turun, kita tidak kecewa atau sedih. Begitupun juga sebaliknya, jika kita mengalami kenaikan status, kita tetap harus bersyukur dan tidak boleh terlalu sombong. Sekian dari saya. Iya, terima kasih. Sangat bagus sekali kebermaknaan yang sudah kalian sampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya dari semua pembelajaran yang kita lakukan, apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka ibu yang sekarang akan bertanya ke kalian, oke ya? Jadi silahkan ada soal, silahkan kalian baca. Nah, setelah kalian baca, silahkan siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini kembali seperti tadi akan dapat tambahan nilai. Jadi dari awal semua sudah ibu catat tadi. Silakan. Nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Iya, Ardi. Silahkan, Ardi. Organisasi pendidikan dan profesi. Iya, jawaban Ardi benar ya. Organisasi pendidikan dan profesi. Oke, Ardi dapat nilai 100 ya. Nah, lupa skornya ini. Kemudian soal yang berikutnya. Baca dulu baik-baik. Oke, Yogi, silakan Yogi. Mempercepat perubahan sosial budaya. Iya, mempercepat perubahan sosial budaya. Iya, Yogi nilainya 100. Terima kasih. Kemudian sudah sampai pada akhir pembelajaran. Nah, materi kita sudah berakhir, jadi ada soal evaluasi yang perlu kalian jawab. Semua sudah ibu kirimkan di Google Form. Jadi silahkan kalian jawab, waktunya adalah 10 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah. Oke. Baik anak-anak, izinkan ibu berbagi layar, ibu tampilkan nilainya. Ya, jadi sudah terlihat ya bahwa nilainya di sana ada yang dapat 100, nah ada yang dapat 90, ada juga yang dapat 70. Tapi nggak apa-apa, nilai KKM-nya sudah 70 ya. Jadi di sana terlihat bahwa Agus Manik dapatnya 90, yang dapat 80 ada Vina, yang lainnya Amel 90. Nah, yang paling tinggi Dewi ya 100. Oke, karena mungkin dari tadi sudah aktif sekali ya. Oke, bagus-bagus semua nilainya anak-anak. Ya, baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah aktif, sudah semangat sekali dari tadi pagi ya, dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya, ingat materi kita baik-baik. Semoga kalian selalu bersemangat untuk masa depan kalian semua yang gemilang. Semoga cita-cita kalian semua terwujud. Jangan mudah menyerah, jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah sebuah proses menuju keberhasilan. Tetap bersemangat, tetap happy, dan tetap selalu jaga kesehatan ya.
Kemudian kita akhiri dengan tidak lupa menyampaikan bahwa pembelajaran kita minggu depan adalah tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi mungkin kalian bisa persiapkan diri kalian baik-baik sebelumnya. Ya, kita akhiri materi kita hari ini dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelancaran pembelajaran kita, menutup pembelajaran dengan doa. Silahkan Agus Manik dipimpin berdoa temannya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agus Manik. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.